Saudara dan saudari yang terkasih, mari kita sehati sejiwa untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Agung, Engkau telah mengutus Yesus Kristus yang dinantikan oleh para nabi. Semoga kami semakin mengimaninya dalam hidup sehari-hari, sebab dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung, para murid bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian pula Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu, mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang Tuhan Yesus kasihi, Injil suci hari ini mengisahkan dialog antara para murid dan Yesus mengenai tanggapan, mengenai pendapat, mengenai penilaian ahli-ahli Taurat terhadap Yohanes Pembaptis dan terhadap Yesus sendiri. Yesus menjawab para muridnya atas pertanyaan, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu." Dan selanjutnya Yesus menegaskan, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian pula mereka akan memperlakukan Anak Manusia. Bahkan ia akan menderita karena penilaian yang kurang baik, pendapat yang kurang baik, dan penerimaan yang kurang baik dari ahli-ahli Taurat dan semua orang yang menolak dia. Saudara dan saudari yang terkasih, Injil suci hari ini mengajak kita untuk bijaksana dalam menilai orang lain, bijaksana dalam membangun relasi dengan orang lain. Pertanyaannya bagi kita adalah bagaimana kita harus menilai orang lain ketika kita ada bersama dengan mereka. Yesus mengajak kita bukan melihat, bukan menilai, bukan memberi pendapat seperti ahli-ahli Taurat, tetapi lebih daripada itu bersikap bijaksana dalam menerima dan menilai orang lain. Dalam
berbagai macam cara kita diajak supaya membangun relasi antara kita dengan orang lain didasarkan pada cinta kasih. Lalu bagaimana kita menilai orang lain dan menerima orang lain? Rasul Paulus menasihati kita sebagaimana ia menasihati umat di Korintus. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu lemah lembut, kasih itu tidak memegahkan diri, kasih itu tidak sombong dan tinggi hati. Kita diajak supaya melihat orang lain, menilai orang lain atas dasar kasih itu, bukan atas dasar dendam, bukan atas dasar benci, bukan atas dasar kepentingan pribadi, keangkuhan dan kesombongan, tetapi menerima, melihat, menilai orang lain atas dasar kesabaran, atas dasar kelemah lembutan, atas dasar kerendahan hati. Yang kedua, Yesus mengajak kita bagaimana kita harus menerima dan menilai orang lain. Yesus mengajak kita bahwa kita harus melihat orang lain dari buah-buah yang dihasilkan. Apakah buah-buah kebaikan yang dihasilkan atau buah-buah keburukan yang dihasilkan? Bukan hanya sebatas penampilan, bukan hanya sebatas tampilan fisik, tetapi dalam seluruh diri mereka, pikiran, perkataan, dan tindakan-tindakan mereka. Apakah menghasilkan buah-buah yang baik atau buah-buah yang buruk? Saudara-saudari terkasih, mari kita berjuang dan terus berusaha agar dengan bijaksana menilai orang lain dan menerima mereka dengan sungguh-sungguh atas dasar belas kasih, atas dasar buah-buah yang mereka hasilkan. Mari kita berdoa dan terus berusaha supaya mampu menerima orang lain, mampu hidup bersama dengan orang lain, mampu membangun relasi kasih yang harmonis dengan orang lain, bukan berdasarkan latar belakang agama, bukan berdasarkan status sosial, bukan berdasarkan tampilan fisik, tetapi berdasarkan kasih dan berdasarkan buah-buah kebaikan yang mereka hasilkan. Semoga Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Murah, kami bersyukur atas rahmat-Mu, belas kasih-Mu bagi kami. Engkau mengajak kami untuk membangun relasi kasih dengan sesama. Kami mohon semoga Roh-Mu menyertai kami dan membimbing kami agar hati kami dipenuhi belas kasihan, hati kami dipenuhi dengan cinta kasih, agar mampu untuk menerima orang lain, memberikan penilaian yang positif terhadap orang lain, dan semoga kami mampu menghasilkan buah-buah kebaikan dalam hidup kami di mana saja kami berada. Sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai dan memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.